Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 7. Setelah makan siang, Bara Lin memanggil semua orang ke ruang konferensi. Ketika Davina Lin tiba, dia melihat mata Henry Hamilton menari-nari di sekitar beberapa polisi wanita. Apakah kalian mendengar? Pagi ini, Kapten Lin dibuat terdiam oleh seorang pengemudi, dan akhirnya dipaksa untuk melepaskannya dengan patuh. Apa yang kamu bicarakan? Davina Lin meletakkan informasi di tangannya. Semua polisi wanita berkumpul bersama, dan Henry Hamilton tersenyum dan datang. Saya tidak bermaksud apa-apa, jadi jangan marah. Saya rasa orang ini adalah orang tua yang licik. Kecuali kita memiliki bukti konkret, dia tidak akan mengakuinya dengan mudah. Jaga jarakmu dariku, kata Davina Lin dengan jijik. Nona Lin, jangan melampiaskan kekesalanmu padaku. Bagaimana kalau aku mentraktirmu hotpot malam ini? Sekedar info, hotpot merupakan makanan berkuah yang disajikan di atas kompor dengan wadah berupa pot dan berisikan berbagai bahan rebusan seperti seafood, daging, sayuran, dan lain sebagainya. Pada umumnya, hotpot menjadi pilihan makanan untuk disantap secara bersama-sama seperti dengan keluarga, ataupun teman. Tersesat, tersesat, tersesat. Siapa yang menginginkan itu? Pada saat ini, Bara Lin tiba, dan semua orang langsung terdiam. Bara Lin berdeham, sudah ada beberapa petunjuk dalam kasus ini, tetapi kita masih kekurangan bukti. Saya tahu bahwa kalian semua telah bekerja keras dalam menyelidiki kasus ini, tetapi kita tidak bisa bersantai dulu. Setelah meringkas informasi yang ada secara singkat, Bara Lin memberikan tugas kepada para petugas polisi. James, Jonas, kalian berdua pergi ke Biro Manajemen Lalu Lintas untuk menyelidiki kendaraan apa saja yang melewati lokasi pembunuhan malam itu. Henry, Aryan, kalian harus berjalan di sekitar lokasi kejadian. Saya perlu memperluas cakupan saksi. Untuk yang lainnya, saya akan mengirimkan catatan interogasi untuk kalian lihat apakah situasi yang dikatakan Barry Chen itu benar atau salah. Davina Lin membelalakkan matanya. Apakah Davina Chen memiliki kemampuan untuk meramal masa depan? Bahkan kata-kata kakaknya hampir sama persis dengan tebakannya. Seseorang berdiri dan bertanya, Kapten Lin, apakah Anda masih menganggap Barry Chen sebagai tersangka? Bara Lin menjawab, saya tidak percaya bahwa dia sepenuhnya tidak bersalah. Orang ini mungkin adalah kunci untuk sebuah terobosan. Petunjuk ini tidak dapat begitu saja dibuang begitu saja. Kata-kata Bara Lin penuh dengan keyakinan seolah-olah dia tidak mungkin salah, dan banyak yang mengangguk, dengan setia setuju dengannya. Jika Davina Lin tidak berbicara dengan Barry Chen sebelumnya, dia mungkin juga akan melakukan hal yang sama. Sekarang pikirannya menjadi kacau. Meskipun dia selalu membenci kakak laki-lakinya ini, dia tidak pernah menyangkal kemampuannya. Namun, dia benar-benar meragukan keyakinan itu saat ini. Davina Lin tidak mendengar sepatah kata pun di bagian akhir pidato Bara Lin. Baru setelah Bara Lin mengumumkan bahwa rapat ditunda, Davina Lin berdiri dan berjalan pergi. Setelah meninggalkan ruang rapat, Lin Dongsui segera menelepon Barry, di mana kamu? Sepertinya apa yang kukatakan benar. Sebuah suara riang terdengar dari telepon. Davina benar-benar tidak ingin meningkatkan ego orang ini, jadi dia hanya meremehkan situasinya, itu lumayan. Kamu hampir benar. Hahaha. Barry tertawa, saat ini saya berada di luar Hotel Monarco. Bawakan laporan otopsi dan foto tempat kejadian perkara kepada saya. Saya beri Anda waktu 1 jam. Hei, hei. Davina berteriak agar dia tidak menutup telepon. Namun, panggilannya sudah terputus. Davina sangat marah hingga dia menghentakkan kakinya sekali lagi. Ada beberapa salinan laporan otopsi yang telah dicetak untuk tim, jadi Davina dapat memperoleh salinannya dengan mudah. Mengenai foto-foto tempat kejadian perkara, dia terpaksa menyelinap ke kantor Bara Lin dan mengambil fotonya dengan telepon genggamnya. Davina memanggil taksi dan memerintahkannya untuk mengantarnya ke Hotel Monarco. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, dan saat hendak mengangkat telepon untuk menghubunginya, Barry memanggilnya, lewat sini, lewat sini. Barry Chen sedang duduk di restoran mie sapi, makan mie. Davina duduk di sebelahnya, kamu sangat bebas. Saat ini saya sedang menyelidiki sebuah kasus, Barry menyeruput mie dalam mulut besarnya. Apa yang sedang kita selidiki di sini?
Sudah kukatakan berulang kali bahwa penumpang perempuan itu keluar dari mobilku malam itu. Kalian lebih baik mati daripada mempercayaiku, jadi aku hanya bisa datang sendiri untuk menyelidikinya. Namun, mereka tidak mengizinkanku melihat catatan check-in, jadi kita harus memakai identitasmu. Hotel Monarco. Tapi wanita itu meninggal dalam perjalanan ke sini, jadi secara logika. Barry Chen memasang ekspresi tak berdaya, kau masih mengira aku pembunuhnya. Aku tidak tahu. Kau sangat licik. Davina tiba-tiba bertanya apa yang sedang dilakukannya. Orang ini mungkin adalah pembunuh yang sebenarnya, tetapi aku sebenarnya telah mendiskusikan kasus ini dengannya. Kata-kata dan tindakan Barry begitu terbuka dan percaya diri. Meskipun Barry merasa sedikit seperti seorang pembunuh, tidak ada yang tahu pasti. Davina telah menjadi polisi selama beberapa tahun. Meskipun dia telah berpartisipasi dalam beberapa kasus, dia selalu bekerja di pinggir lapangan daripada menjadi bagian dari penyelidikan inti, jadi dia tidak benar-benar tahu seperti apa rasanya menghadapi pembunuh sungguhan. Barry mengambil laporan otopsi dari tangannya, membukanya, dan berkata, jika kamu percaya padaku, aku akan dapat memberimu penghargaan kelas 1. Barry melirik laporan otopsi dan membaca kata-kata di atasnya, tanda-tanda pencekikan menunjukkan bahwa penyerang diposisikan di posisi posterior. Parit itu sejajar dengan daun telinga. Ada jejak alkohol yang ditemukan di tubuh almarhum. Ada tindakan seksual sebelum kematian. Apakah ada alkohol yang ditemukan di perut almarhum? Mereka tidak menuliskannya dalam laporan. Davina mengenang, almarhum adalah duta medis. Biasanya, dia harus bersosialisasi. Menurut rekan-rekannya, dia berencana untuk makan malam-malam itu. Apakah dia minum? Dia mungkin minum sesuatu. Barry tertawa terbahak-bahak, Nona Lin, apa yang Anda andalkan saat menyelidiki kasus? Wajah Davina Lin memerah, dan dia membantah, apakah pertanyaan itu penting? Pembunuhnya jelas didorong untuk bertindak seperti itu karena mereka adalah orang cabul. Apa yang dimakan dan diminum oleh almarhum tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Argumenmu sangat cacat sehingga aku tidak tahu harus mulai dari mana. Semua detail sebelum penyerangan terjadi juga penting. Aku akan memberi tahumu mengapa detail ini penting. Jika tidak ada alkohol di perut, tetapi ada alkohol di darah korban, itu berarti korban menelan alkohol melalui cara lain. Cara lain. Kau bodoh sekali. Alkohol adalah pelarut untuk obat-obatan tertentu seperti eter. Davina Lin tiba-tiba mengerti. Barry mengeluarkan pena baja dari sakunya dan menambahkan kalimat di samping laporan otopsi, apakah ada jejak alkohol di perutnya? Apakah ada zat anestesi yang ditemukan dalam darahnya? Ia melanjutkan, korban adalah duta medis, dengan kata lain, seorang mahasiswa kedokteran. Jika pembunuhnya adalah orang yang mengenalnya, ada kemungkinan besar bahwa obat bius digunakan. Barry terus membaca dokumen itu, sambil mengetuk-ngetuk kertas itu dengan jarinya, ada bekas-bekas tindakan seksual, pakaian yang robek, dan banyak memar di tubuh. Berdasarkan hal ini, kesimpulannya adalah pemerkosaan dan pembunuhan. Saya rasa ini adalah asumsi yang tergesa-gesa. Davina mempertimbangkan kata-katanya dengan hati-hati dan tiba-tiba berkata, jika kamu ingin menghilangkan kecurigaan di sekitarmu, kamu tidak dapat mengacaukan fakta. Bagaimana ini bukan pemerkosaan? Barry bertanya tiba-tiba, apakah kamu masih perawan? Wajah Davina memerah begitu merah hingga mencapai ujung telinganya, dan dia memukul meja dengan tangannya, apa yang sedang kamu bicarakan? Pemerkosaan sering disimpulkan berdasarkan dua faktor. Ketika tindakan seksual dipaksakan oleh pelaku, karena tubuh tidak terangsang secara seksual, bagian pribadi mengering, seringkali disertai dengan robekan dan pendarahan. Selain itu, posisi memar internal dapat menentukan posisi yang diambil oleh pembunuh. Saya merasa seolah-olah menentukan bahwa itu adalah pemerkosaan hanya karena ada perilaku seksual adalah tindakan yang sangat ceroboh. Tidak bisakah dikatakan bahwa almarhum telah berhubungan seks dengan seseorang sebelum dia meninggal? Kurasa itu masuk akal. Davina mengakui dengan enggan. Hal lain yang lebih memperkecil kemungkinan terjadinya pemerkosaan. Bayangkan adegan ini, jika korban diperkosa, pembunuh juga harus memegang tangan dan kaki korban, dan mengambil posisi sebelum masuk. Bahkan jika mereka harus mencekik korban, mereka harus mencekik korban dari depan. Namun, laporan menunjukkan bahwa korban dimasuki dari belakang.
Saya tidak dapat membayangkan bagaimana pembunuh dapat melakukan serangkaian tindakan ini. Mungkin tidak demikian. Mungkin setelah menyelesaikan perbuatannya, mereka tiba-tiba membunuh. Davina Lin berasumsi dengan wajah merah. Saya berbicara tentang kejadian dengan probabilitas tinggi. Dari sudut pandang morfologi, senjata itu adalah tali yang sangat tebal. Sepertinya itu adalah tali lompat. Menurut asumsi Anda, ini adalah pembunuhan mendadak. Melihat tali lompat muncul begitu saja di tempat kejadian agak tidak masuk akal. Sambil berkata demikian, Barry menuliskan komentar tambahannya pada dokumen tersebut, hampir memenuhi seluruh kertas. Davina sangat terkesan. Pria ini bukanlah seorang profesional di bidangnya, tetapi semua yang dikatakannya masuk akal dan lebih baik daripada ceramah investigasi kriminal yang pernah dia hadiri. Pembunuhan karena pemerkosaan, menurut pendapat saya, kemungkinan besar dipalsukan. Pungkas Barry. Apa? Pembunuhnya sengaja menyesatkan kalian. Davina serius memikirkan kata-kata Barry. Ada hal lain. Aku khawatir kamu tidak akan percaya padaku bahkan jika aku memberitahumu. Barry ragu-ragu. Apa? Barry menatap wajah almarhum di foto itu. Wanita ini bukan wanita yang ada di mobilku malam itu. Bab 8. Wajah Davina menjadi pucat karena terkejut. Bukan orang yang sama. Tidak mungkin. Ponselnya menunjukkan bahwa dia ada di mobilmu. Kau mencoba mempermainkanku seperti orang bodoh. Barry menggelengkan kepalanya tanpa daya. Nona Lin, jika Anda masih berpikir bahwa saya adalah pembunuhnya, maka kita tidak bisa melanjutkan pembahasan ini. Bagaimana Anda tahu bahwa ponsel ini milik almarhum? Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa orang lain di mobilmu adalah pembunuhnya meskipun dia seorang wanita? Saya baru saja mengatakan bahwa pemerkosaan itu palsu. Pembunuhnya seorang wanita. Apakah kamu ingat seperti apa penampilannya? Barry memberi isyarat kepada Davina untuk duduk, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan berdasarkan asumsi semata. Wanita yang duduk di mobilku mungkin bukan pembunuhnya. Mari kita analisis. Barry membolak-balik foto di ponselnya dan melihat detail yang sangat kecil. Telapak tangan kanan almarhum memiliki cetakan melingkar dengan beberapa pola di atasnya, tetapi sangat samar dan buram di foto. Chen Xi bertanya, apakah barang yang dipegang almarhum ditemukan di tempat kejadian perkara? Tidak. Kami sudah mencarinya dengan saksama, tetapi kami tidak menemukannya di manapun. Alangkah baiknya jika kita bisa jalan-jalan di sekitar sini. Ada beberapa orang di lapangan yang sedang meninjau kasus tersebut saat ini. Saya tidak memiliki kemampuan untuk membawa Anda ke sana sekarang. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa itu akan lebih baik. Ngomong-ngomong, apakah Anda memperhatikan bahwa tempat kejadian perkara adalah pantai berbatu dengan air yang surut? Kemungkinan terjadinya gesekan sangat tinggi. Pakaian korban tipis dan robek di banyak tempat. Jika korban benar-benar diperkosa, maka seharusnya ada memar besar di tubuhnya juga. Namun, tidak ada. Kecuali apa? Barry tersenyum, kecuali kalau pembunuhnya menggantungnya, memperkosanya, dan membunuhnya. Bajingan. Davina menuangkan secangkir teh padanya. Oi, kenapa kamu seperti ini? Barry mengeluh dan menyeka tubuhnya dengan tisu. Barry terus melihat foto-foto itu, dan Davina bertanya, apa lagi yang kamu temukan? Saat ini, kecuali saya bisa melihat sendiri jasadnya, saya hanya bisa mengidentifikasi sebatas ini. Cih, pada akhirnya kau akan memuntahkan apa yang kau temukan. Apakah menurutmu aku seperti kamu? Barry mengembalikan laporan dan telepon itu kepada Davina. Barry telah menganalisis semuanya dan menetapkan hipotesis kejahatan yang sempurna dengan semua detail yang dirangkum. Davina tidak dapat menahan diri untuk bertanya, siapa sebenarnya kamu? Seorang pria yang sangat menyukai acara kriminal dalam dan luar negeri. Apakah Anda senang dengan jawaban ini? Barry tertawa kecil. Hentikan omong kosong itu. Aku tidak akan percaya itu. Davina menatap lurus ke matanya. Barry menyalakan sebatang rokok. Jadi, apakah kamu bersedia bekerja sama denganku? Anda harus menjawab pertanyaan saya terlebih dahulu. Saya tidak bekerja dengan orang yang latar belakangnya tidak diketahui. Katakan saja aku tidak bisa memberitahumu. Anggap saja aku seorang warga sipil teladan, oke. Ketika kita berdua menjadi lebih akrab satu sama lain, aku akan memberitahumu semua tentang siapa aku. Barry mengangkat alisnya dengan mesum. Siapa yang akan dekat denganmu?
Jangan manfaatkan aku. Davina mengangkat tangannya seolah-olah dia akan memukulnya. Oh, Barry berpura-pura memohon belas kasihan sampai Davina menjatuhkan tangannya. Kemudian Barry menyarankan, mari kita buat beberapa aturan dasar kerja sama. Mari kita dengarkan. Pertama-tama, jangan selalu bertanya tentang identitasku karena aku harus menjaga privasi. Selanjutnya, masalah ini harus dirahasiakan untuk sementara. Aku akan membantumu dengan penyelidikanmu secara diam-diam, dan jika berhasil, maka semua pujian akan menjadi milikmu. Tentu saja, jika kau ingin memberiku sebagian, itu terserah padamu. Terakhir, aku ingin kau mempercayaiku sepenuhnya. Davina tidak percaya bahwa ada hal baik seperti itu. Seorang ahli sipil menawarkan bantuan dalam kasus tersebut dan tidak mengambil semua pujian. Karena curiga, dia bertanya, mengapa kau melakukan ini? Karena aku menyukainya. Wajah Davina memerah, apa yang kau bicarakan? Maksudku, aku suka memecahkan kasus. Lagi pula, aku bisa melihat bahwa saudaramu sedang menuju ke arah yang salah. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku seorang pria yang menjunjung tinggi keadilan, dan aku harus mengurus hal-hal yang aku tahu salah. Dan kau sebangsawan itu. Davina menunjukkan wajah yang sama sekali tidak mempercayainya. Sudah kubilang sebelumnya, menjadi mulia dan tidak mementingkan diri sendiri adalah dua hal yang berbeda. Setelah semuanya dikatakan dan dilakukan, aku akan mendapatkan hadiahku, kau harus mengajakku makan malam. Davina menggigit bibirnya. Pria ini tidak dapat diprediksi, dan dia sama sekali tidak dapat melihat apa yang ada di dalam dirinya. Mungkin dia harus mempercayainya sekali ini saja. Tampaknya dia memang memiliki kemampuan untuk memecahkan kasus ini. Bagaimanapun, dia menginginkan pengakuan atas jasa-jasanya lebih dari siapapun. Dia ingin orang lain melihatnya dalam sudut pandang baru dan melakukan pengamatan berulang-ulang. Sepakat. Barry mengulurkan tangan dan Davina bertanya dengan ragu, apa yang sedang kamu lakukan? Sebuah representasi simbolis kerjasama kita. Apakah ini perlu? Tentu saja ada kebutuhan. Davina mengulurkan tangannya dan menjabat tangannya. Tangan Barry lembut dan hangat, tidak seperti telapak tangan pengemudi atau supir pada umumnya. Ketika keduanya masuk ke dalam Hotel Monarco, Barry dengan santai berkata kepada resepsionis di meja depan, saya baru saja mengatakan bahwa saya lupa membawa kartu identitas saya, tetapi tidak ada yang percaya. Sekarang saya membawa polisi sungguhan, jadi percayalah sekarang. Barry menatap Davina, dan Davina mengeluarkan kartu identitasnya. Saat ini kami sedang menyelidiki sebuah kasus dan kami berharap hotel Anda dapat bekerja sama dengan kami. Staf meja depan dengan curiga mengintip ke arah Barry dan bertanya, apa yang perlu Anda selidiki? Kami ingin melihat catatan check-in dari tanggal 10 hingga tanggal 11 September, jelas Barry. Anggota staf memuat informasi ke komputer dan Barry melirik daftar itu dan bertanya kepada Davina, siapa nama pacar Mary Gu? Alex Jun. Jelas, dia tidak check-in di sini pada hari itu. Apakah Anda pernah mengunjungi orang ini? Kau memusatkan seluruh perhatianmu kepadaku, ya. Barry bertanya kepada staf itu, apakah di sini ada tempat parkir? Ya, letaknya tepat di sebelah kita. Barry menoleh ke arah pintu dan menyadari bahwa pintu itu cukup penuh. Dia bertanya, apakah tempat parkirnya diawasi? Iya, keduanya masuk ke ruang pemantauan dan memutar video hari itu. Barry menyetelnya 8 kali lebih cepat dari kecepatan normal dan menatap layar tanpa berkedip. Ketika layar menunjukkan pukul 2 di sudut kanan atas layar, dia tiba-tiba menekan jeda dan menunjuk ke sisi kanan layar yang tampak silau, sambil berkata, ini mobilku. Apakah kamu yakin? Davina tidak dapat mempercayainya. Ini mobil kesayangan saya. Tentu saja saya tidak akan salah pilih. Penumpang itu meminta saya untuk parkir di sini hari itu. Mereka terus memutar rekaman kamera pengawas. Dalam video tersebut, setelah mobil Barry pergi, seorang wanita mengenakan rok model A berjalan ke tempat parkir. Saat langkahnya semakin cepat dan hari sudah gelap, wajahnya tidak terlalu jelas untuk dilihat. Tidak menyetir, tapi masuk ke tempat parkir. Gumam Barry dalam hati. Keduanya terus menonton rekaman kamera pengawas untuk melihat kapan wanita itu pergi. Namun, mereka hanya melihat beberapa mobil pergi. Davina setengah menonton dan setengah mencatat plat nomor mobil-mobil itu. Tidak perlu mencatatnya. Dia tidak ada di mobil-mobil itu.
Barry berkata, "Bagaimana kamu tahu?" Barry memutar ulang rekaman tersebut dan kemudian memutar video satu frame demi satu frame hingga ia mencapai gambar yang memperlihatkan sebuah mobil keluarga berwarna hitam. Ia berhenti di frame tertentu dan menunjuk ke bagian bawah mobil, yang memperlihatkan sepasang kaki dengan sepatu hak tinggi. Dia menggunakan mobil itu sebagai kedok untuk mempermainkan kita dengan menghilang seperti pesulap. Barry tersenyum. Sepertinya dia menemukan kamera pengawas saat dia datang, berniat untuk menghindar, dan tidak ingin difoto lagi. Benar saja, ini cukup mencurigakan. Davina akhirnya percaya kali ini bahwa pembunuhnya adalah orang lain. Biarkan aku mengujimu sedikit. Bagaimana kau akan menyelidikinya dari sini? Bab 9. Davina berpikir sejenak sebelum menjawab, ambil rekaman pengawasan saat kita pergi untuk melihat apakah dia terlihat di salah satu rekaman itu. Barry mencatat, jawaban itu cukup memuaskan, tetapi di lokasi kejadian, dekat jembatan, tidak ada kamera pengintai, jadi menurut saya itu tidak akan terlalu efisien. Selain itu, saat itu sangat gelap. Kualitas video pengintaian non-polisi cukup mengkhawatirkan. Jadi, meskipun kita dapat mengambil rekamannya, kita mungkin tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Davina bertanya, apakah kamu masih ingat penampilannya? Tanpa menjawab pertanyaan itu secara langsung, Barry tersenyum dan bertanya, sudah berapa hari sejak kejadian itu? 4 hari. Menurutmu, berapa banyak orang yang akan ditemui pengemudi sepertiku selama 4 hari? Pernahkah kau mendengar tentang pencemaran ingatan? Aku khawatir bahkan jika aku mencoba mengingatnya, yang terjadi hanyalah menyesatkan kita. Barry menjentikkan jarinya, ayo pergi. Kemana? Untuk menemui Alex Jun. Davina menelepon rekannya dan mengetahui bahwa Alex Jun bekerja di perusahaan milik asing dan bahwa ia dan beberapa rekannya saat ini menyewa tempat tinggal dengan 3 kamar tidur. Ketika mereka tiba di kediaman Alex Jun, seorang pemuda tampan dan rapi membuka pintu, memperlihatkan matanya yang merah. Ia bertanya, siapa yang Anda cari? Davina menunjukkan lencananya dan bertanya, apakah Anda Alex Jun? Saya ingin membahas beberapa hal dengan Anda. Silakan masuk. Rumah yang dihuni beberapa pria itu tentu saja cukup berantakan. Pria yang mereka duga adalah Alex Jun membawa mereka berdua ke kamar tidurnya, yang sangat bersih. Barry mengajukan beberapa pertanyaan dengan cara yang berpengalaman, dan Alex Jun menjawab semuanya satu per satu. Dia mengaku telah menjalin hubungan dengan Mary Gu selama 3 tahun. Awalnya, keduanya bertemu dalam permainan jejaring sosial. Karena mereka tinggal di kota yang sama, mereka pun mengusulkan untuk bertemu. Setelah pertemuan itu, mereka merasa benar-benar bisa terhubung satu sama lain, jadi mereka mulai berpacaran. Mary Gu bekerja di sebuah perusahaan farmasi. Belum lagi kepribadiannya, penampilannya juga sangat menawan, yang membuat Alex Jun merasa semakin dihargai setiap kali mengajaknya keluar. Tentu saja, dia benar-benar mencintainya dan ingin menikahinya suatu hari nanti. Siapa yang mengira hal seperti ini akan terjadi? Pengemudi taksi online yang mengerikan membunuhnya. Alex Jun mulai terisak. Barry menutup mata terhadap rasa sakitnya dan dengan tenang bertanya, bagaimana hubungan interpersonal pacarmu? Apakah kalian punya kenalan yang sama? Alex Jun memikirkan pertanyaan ini dan mulai membuat daftarnya sementara Barry mencatat di buku kecil Davina. Davina Lin melirik buku catatannya, menyadari bahwa tulisan tangannya rapi, menarik, dan teratur seolah-olah dia pernah berlatih kaligrafi sebelumnya. Setelah mencatat nama-nama tersebut, Barry melirik daftar itu dan bertanya, hanya itu. Apakah dia punya teman dekat? Ya, tapi aku tidak mengenal mereka. Kenapa kamu menanyakan hal ini? Tentu saja, semua hal perlu dijelaskan secara rinci saat polisi sedang menyelidiki sebuah kasus. Saya haus, bolehkah Anda membantu saya menuangkan segelas air? Baiklah, tunggu sebentar. Begitu Alex Jun pergi, Barry segera mulai melakukan tindakan mencurigakan dengan mencari-cari di sekitar tempat itu. Davina berbisik, hei, apa yang kamu lakukan? Ini tidak sesuai dengan protokol standar. Saya bukan polisi. Barry menemukan beberapa kotak obat dari laci dan melemparkannya ke atas meja. Terdengar suara langkah kaki di luar. Davina bertanya, mengapa kamu tidak mengembalikan semuanya ke tempatnya? Barry mengabaikannya seolah-olah dia tuli. Alex Jun datang sambil membawa secangkir teh, dan Barry meminta maaf. Maaf,
Aku sedang memeriksa laci-lacimu sebentar. Alex Jun tampak tidak senang namun tidak keberatan. Kotak-kotak obat ini, kalau tidak salah, untuk mengobati gonore. Apakah Anda menyembunyikan sesuatu dari kami? Gonore. Davina menatap anak ini yang sama sekali tidak terlihat seperti orang yang mencurigakan atau tidak jujur. Ini. Alex Jun menggigit bibirnya dan tergagap sejenak. Saya harap Anda tidak menyembunyikan apapun dari kami. Jangan khawatir, jika Anda mengatakan sesuatu di sini, saya tidak akan membocorkannya kepada orang luar. Aku terkena gonore. Alex Jun mengaku. Bagaimana hal itu terjadi? Ada rapat tahunan. Perusahaan memberikan bonus, jadi beberapa rekan kerja menyeretku ke tempat semacam itu. Ketika aku kembali, aku merasa gatal dan sakit di bawah sana. Alex Jun mengusap hidungnya. Kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, ekspresi dan tindakanmu menunjukkan bahwa kamu berbohong. Aku ingin kamu berhenti menyembunyikan sesuatu dariku sekarang juga. Wajah Alex Jun memerah. Apa hubungannya ini dengan kasus pembunuhan? Itu urusanku sendiri soal sakit. Jelas Mary dibunuh oleh pengemudi malam itu. Kenapa kamu tidak menyelidikinya? Mengapa harus aku? Tidak masalah. Itu hak kami, bukan hakmu. Kau tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Kalau begitu, aku akan membantumu mengatakannya. Kau sangat mencintai pacarmu, jadi secara tidak sadar kau berusaha membelanya. Namun, gonore itu ditularkan kepadamu olehnya, kan? Alex Jun menggaruk kepalanya dengan gelisah. Bari melanjutkan, kamu punya muk pasangan dan foto kalian berdua di mejamu. Setiap kali kamu menyebut namanya, matamu terlihat berbeda. Ini membuktikan bahwa kamu punya perasaan yang dalam padanya. Karena itu, kamu tidak ingin reputasinya ternoda. Namun, kamu tahu bahwa kehidupan pribadinya sangat tidak teratur dan dia bahkan menularkan penyakit kepadamu. Cukup. Alex Jun membuang cangkirnya, aku tidak ingin kamu membicarakannya seperti ini. Davina ketakutan, tetapi Bari dengan tenang menyalakan sebatang rokok dan tersenyum, marah. Sepertinya aku sudah tepat sasaran. Alex Jun membuka pintu, kalian tidak diterima di sini lagi. Keluar, jangan menyeretku ke dalam masalah ini. Bisik Davina dengan kesal. Bari baru saja membuat tersangka utama marah di tempat. Dia, yang sangat sensitif, tidak bisa menahannya dan merasa wajahnya memerah. Bari Chen menggelengkan kepalanya, seorang wanita lajang berusia 25 tahun yang telah berhubungan dekat dengan banyak pria, membuktikan bahwa hubungan interpersonalnya jauh lebih rumit dari yang Anda kira. Kematiannya kemungkinan besar memiliki hubungan yang erat dengan kondisi medis Anda. Jika ada hubungan langsung antara keduanya dan kami pergi sekarang, Anda akan melihat petugas yang lain kali yang akan berkata, maaf, kami belum bisa menutup kasus ini. Silakan ambil jenazah pacar Anda. Jika Anda ingin ada akhir seperti itu, ucapkan kata-kata itu, dan kami akan pergi. Itu bukan masalah besar bagi kami, karena itu hanya menentukan apakah kami mendapat bonus atau tidak. Apa kerugiannya bagi kami? Tetapi bagi Anda, Mary Gu akan selamanya membenci Anda di akhirat, dan pembunuhnya juga tidak akan dihukum. Mungkin dalam waktu dekat, akan ada Mary Gu kedua dan ketiga. Semua ini akan terjadi karena Anda menolak bekerja sama dengan polisi, semua karena wajah Anda yang tidak berarti. Tolong, bangunlah. Saat Bari hendak mengatakan hal-hal itu, Davina berkata kepadanya, jangan katakan itu, tetapi dia menutup mata terhadap usahanya. Alex Jun kewalahan dengan tamparan di wajah ini. Dia mengepalkan tinjunya dan gemetar. Tiba-tiba, Alex Jun membanting pintu sekali lagi dan duduk di kursi yang paling dekat dengannya. Dia mencengkeram dan menarik rambutnya dengan menyakitkan dan berkata, aku bilang, tidak. Aku akan bicara. Dia pernah memberiku topi hijau untuk dipakai. Oke, lebih dari sekali. Topi hijau digunakan untuk melambangkan seorang pria yang pacar atau istrinya tidak setia. Ada beberapa cerita yang konon menjadi asal-muasal ungkapan ini. Satu cerita menggambarkan seorang suami pekerja keras, yang istrinya bosan selama berjam-jam bekerja. Karena itu, ia mulai berselingkuh, dan memberi suaminya topi hijau. Ketika suaminya pergi dengan topi yang dibuat kekasihnya, para pria yang pernah berselingkuh dengannya akan tahu bahwa suaminya telah pergi untuk hari itu. Ada sedikit variasi pada cerita pertama ini, seperti bagaimana topi hijau itu milik salah satu kekasihnya,
dan ia tidak sengaja memakainya suatu hari saat terburu-buru berangkat kerja, yang membuat semua orang mengejeknya. Cerita lain berasal dari dinasti Ming di mana Kaisar Zhu memberlakukan hukum yang mengharuskan pria yang bekerja di prostitusi untuk mengenakan syal topi hijau. Cerita lain menggambarkan kerabat pelacur yang dipaksa mengenakan pakaian hijau selama dinasti Yuan. Bagaimana kamu mengetahuinya? Tanya Barry. Pada suatu kesempatan, kolega saya memberitahu saya bahwa mereka melihatnya dan seorang pria tua memasuki sebuah hotel. Awalnya saya tidak percaya, tetapi saya juga merasa sedikit curiga. Saya memikirkannya sepanjang hari dan sepanjang malam, dan saya tidak bisa tidur karenanya. Ketika saya memikirkan tentang dirinya yang dulunya murni ditekan di tempat tidur oleh pria lain, saya tidak bisa duduk diam, jadi saya memasang pelacak di balik casing ponselnya, dan kemudian saya benar-benar memergokinya. Lucunya, kali ini dia bersama orang lain. Saya bertengkar dengannya ketika dia kembali. Saya mengusulkan agar kami putus. Namun, meskipun dia menangis, saya masih memiliki hati yang lembut. Setelah kejadian itu, dia terus melanjutkan dan tidak berubah. Dia terus tidur dengan pria-pria yang tidak dikenal. Saya tidak tahu berapa kali kami bertengkar karena situasi ini. Akhirnya, dia bahkan tidak menangis lagi, tetapi malah mencoba memberi saya logika dan alasan yang salah untuk membenarkan tindakannya. Dia berulang kali menekankan bahwa meskipun tubuhnya tidak jujur, hatinya akan selalu menjadi milik saya. Kata-kata ini terucap dari mulutnya. Namun, saya tidak dapat mempercayainya, tetapi saya terlalu mencintainya untuk meninggalkannya, dan kemudian Alex Jun tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tertular penyakit menjijikkan ini dan menularkannya kepadaku. Bab 10. Davina mendengarkan dan tanpa berpikir, bertanya, mengapa kamu dan dia tidak? Ahem. Barry menyela di tengah kalimatnya dan bertanya pada Alex Jun, bagaimana kalian pertama kali saling mengenal? Sebuah permainan game jejaring sosial seluler. Maksudku bukan itu. Maksudku, apakah kalian tahu seperti apa penampilan masing-masing sebelum kalian bertemu untuk pertama kalinya? Karena karakter kartun digunakan untuk avatar kami dalam permainan, aku tidak menyadari penampilannya. Kami memiliki waktu istirahat yang sama dan sering bermain bersama. Kemudian, dia meminta untuk bertemu langsung. Pertama kali, kami tidak berhasil bertemu karena dia tiba-tiba memiliki masalah mendesak yang harus diselesaikan. Seminggu setelah itu, kami bertemu di kedai kopi. Kami memiliki perasaan yang baik terhadap satu sama lain dan merasa seperti memiliki koneksi, jadi kami mulai berkencan. Barry berulang kali mengusap dagunya sambil berpikir, bagaimana waktu istirahatmu biasanya diatur? Perusahaan sedang sibuk, jadi saya mengambil cuti 1 jam di siang hari setiap hari. Saya tidak punya kebiasaan tidur siang, dan saya pulang kerja pukul 9 malam. Hari libur saya adalah hari Rabu, begitu juga dengan dia. Terima kasih atas kerjasamanya. Barry mengucapkan salam perpisahan yang biasa sebelum pergi. Ketika dia turun ke bawah, Davina memarahinya, kamu mencampuri urusan orang lain tetapi tidak memberikan sepatah kata pun untuk menghiburnya. Menghiburnya, kamu polisi, bukan psikiater. Dingin dan kejam. Pria itu punya dedikasi. Dia bahkan tidak memutuskan hubungan dengannya meskipun seperti itu. Hukum negara kita tidak pernah membatasi perselingkuhan. Tingkat penerimaan hal-hal seperti itu berbeda-beda pada setiap orang. Beberapa orang tidak bisa menoleransi jika itu terjadi sekali saja. Orang lain bisa bersikap acuh tak acuh bahkan dengan halaman luas di atas kepala mereka. Jika itu aku tidak akan bisa menerima hal itu terjadi sekalipun. Barry tiba-tiba berhenti, tunggu aku di sini. Aku lupa bertanya. Barry cepat-cepat kembali. Selama menunggu di bawah, Henry Hamilton menelepon dan bertanya, di mana kamu? Itu bukan urusanmu. Hehehe, aku menemukan beberapa petunjuk yang sangat hebat tentang tersangka. Menurut teman pengemudi itu, tersangka belum lama berkecimpung di industri ini. Mungkin kurang dari setahun. Bahkan SIM-nya baru diperoleh setahun yang lalu. Apa yang dia lakukan sebelum menjadi pengemudi? Pada tahun 2015, dia berada di penjara kota lain. Setelah dia dibebaskan dari penjara, bahkan tidak ada sepatah kata pun darinya. Bahkan, tidak ada catatan sama sekali. Bahkan ada rumor bahwa dia sudah meninggal.
Lalu, dia tiba-tiba muncul di kota ini pada tahun 2018, sendirian. Sendirian. Bukankah dia bilang dia punya ibu di rumah? Apakah dia mengatakan itu? Tidak, tidak ada seorang pun yang tersisa di keluarganya. Dia mengaku bahwa kerabatnya ada di kampung halamannya, tetapi kami memeriksa, dan di kampung halamannya sama sekali tidak ada orang ini dalam sensus mereka. Dia tampaknya muncul begitu saja. Mendengar suara langkah kakinya turun, Davina buru-buru menutup telepon dan menatap Bari. Davina berpikir, apa sebenarnya latar belakang orang ini? Ada apa? Melihat ekspresi aneh Davina, Bari bertanya sambil tersenyum. Tidak ada, kemana kita akan pergi selanjutnya? Bagaimana menurutmu? Davina berpikir sejenak, untuk menyelidiki hubungan interpersonal Merigu. Misalnya, teman yang saling menguntungkan. Bari tersenyum dan menggelengkan kepalanya, bisakah kita menyelidikinya? Ayo kita langsung ke rumahnya dan perusahaannya. Setelah keduanya masuk ke dalam mobil, Davina melihat ke samping Bari dan berpikir, pria ini dulunya adalah seorang gangster dengan catatan kriminal yang sangat buruk. Namun, selama waktu singkat yang dihabiskannya bersamanya, dia tidak menemukan sedikit pun jejak kekasaran atau agresi yang tidak masuk akal. Sebaliknya, dia memiliki aura keadilan di sekelilingnya. Terlebih lagi, ia sangat ahli dalam memecahkan kejahatan. Jika ia tidak memiliki pengalaman, mustahil untuk bisa menyelesaikan kasus ini hanya dengan belajar secara otodidak. Apa yang terjadi padanya dalam 3 tahun terakhir yang tidak muncul dalam catatannya? Apa yang menyebabkan dia berubah total? Keduanya langsung pergi ke perusahaan farmasi tempat Merigu bekerja. Merigu baru saja meninggal, jadi tempat kerjanya belum dibersihkan. Nama lengkapnya adalah Merigu Mengsing. Ada seikat mawar merah di sana. Bari menyimpulkan, sepertinya gadis ini cukup populer. Saat itu sekitar pukul 5 sore, jadi, sebagian besar karyawan sudah keluar untuk makan, dan tidak ada seorang pun di kantor. Bari duduk di meja kerja Merigu dan mulai memeriksa barang-barangnya. Davina segera mengingatkannya, dengan berkata, "Hei, perhatikan sidik jarimu. Aku sudah mengenakan sarung tangan." Bari mengangkat tangannya, dan sepasang sarung tangan pembersih yang diambil dari perusahaan Merigu terlihat di tangannya. Dia membuka laci, dan ada beberapa kotak obat di dalamnya, yang semuanya harus diminum. Bari berkata, obat-obatan ini, seperti yang ditemukan pada Alex Jun, juga merupakan obat untuk mengobati gonore. Bari melihat ke meja dan berkata, karakter almarhum tampaknya santai. Dia orang yang mudah percaya pada orang lain dan bersemangat mencoba hal-hal baru, tetapi ada juga sedikit sifat keras kepala di hatinya. Orang-orang seperti itu umumnya pandai membenarkan perilaku mereka. Bagaimana kau bisa mendapatkan itu hanya dengan melihat-lihat mejanya? Chen Xi menunjukkan, tempat kerja adalah karakter, preferensi, dan kepribadian seseorang yang ditampilkan. Saat Anda melihat meja Merigu, benda-benda diletakkan dengan nyaman dalam sekejap, tanpa halangan apapun. Buku-buku yang sedang dibacanya diletakkan dengan santai di atas meja. Barang yang digunakan sebagai pembatas buku sebenarnya adalah bungkus tampon, yang menunjukkan bahwa gadis ini tidak picik. Lihat memo ini. Tulisan tangannya tampak seperti naga terbang, atau burung phoenix yang menari alias berantakan, menunjukkan bahwa dia adalah orang yang hangat dan energik. Namun, sudut dan ujung tulisan tangannya relatif keras, yang membuktikan bahwa hatinya agak keras kepala. Davina Lin terkejut, sementara Bari Chen tersenyum dan menatapnya. Saya seorang pengemudi, saya biasanya melihat banyak orang, jadi saya cukup akurat dalam membaca karakter orang. Seorang pemuda datang sambil membawa kotak makan siang dan melihat keduanya duduk di stasiun tempat Merigu biasa duduk. Ia menatap mereka dengan curiga, apa yang kalian lakukan? Siapa yang mengizinkan kalian memasuki area pribadi ini dan mengutak-atik barang-barang? Davina menunjukkan identitasnya, dan sikap pemuda itu langsung melunak, ternyata itu adalah seorang polisi. Apakah Anda sedang menyelidiki penyebab kematiannya? Kami hanya menyelidiki hubungan interpersonalnya. Bari menjawab, memperhatikan bahwa pria itu telah memperhatikan bunga-bunga di atas meja dan bertanya, apakah ini bunga darimu? Tidak, itu semua karena rekan kerja yang membelinya bersama-sama. Gadis yang baik telah diambil dari kita terlalu cepat, dan semua orang telah terpukul cukup keras. Apa hubunganmu dengannya? Pria itu panik, kami hanya rekan kerja biasa. Oh, benarkah?
Bari mengambil catatan di bunga itu dan membandingkannya dengan nama di kotak makan siang pemuda itu, tulisan tangannya sama. Secara logika, seikat mawar merah ini dikirim olehmu. Apakah rekan kerja biasa akan mengirimkan ini? Saya. Tidak ada orang lain di sini, ayo bicara. Pipi lelaki itu memerah. Aku. Kami saling berhubungan. Apa? Davina terkejut. Saya sudah berhubungan dengannya selama setengah tahun. Sejujurnya, saya diam-diam mencintainya sejak saya masuk perusahaan ini. Dia sangat cantik dan lembut, dia adalah dewi dalam pikiran semua orang. Saya merasa tidak punya harapan untuk bisa bersamanya. Suatu kali kami semua pergi karaoke, saya menyatakan cinta padanya karena pengaruh anggur. Saya pikir dia tidak akan menerimanya, tetapi dia menerimanya, dan saya meninggal dengan bahagia hari itu. Kemudian kami mulai semakin sering bergaul, tetapi ada sesuatu yang aneh tentang ini. Dia tidak pernah berbicara dengan saya di unit. Kami tidak pernah pulang bersama setelah bekerja. Kami hanya sesekali pergi keluar untuk bertemu pada hari Minggu, tetapi saya cukup senang. Setelah dia meninggal, saya menyadari bahwa dia punya pacar. Saya sangat terpukul, tetapi saya benar-benar mencintainya. Seikat bunga ini dimaksudkan sebagai ungkapan duka cita saya untuknya. Cinta yang setia. Bari tersenyum. Bolehkah aku bertanya sesuatu yang pribadi? Apakah akhir-akhir ini kamu sakit? Tidak. Apakah Anda menderita penyakit menular seksual? Pria itu terkejut, lalu tiba-tiba melempar kotak makan siangnya ke samping dan melompat dengan kasar, "Bajingan, apa yang kamu bicarakan?" Bab 11. Orang yang diselidiki itu terprovokasi dan marah, yang membuat Davina takut. Namun, Bari tidak terpengaruh dan hanya memegang satu tangan dan menekan bahunya. Dia menatap lurus ke arah bocah itu, berkata, "Apakah kamu tahu apa yang kami temukan di tubuh Merigu?" "Apa?" Orang itu bingung. Bari berbisik di telinganya, "Penyakit menular seksual." Wajah bocah itu tiba-tiba memerah hingga ke ujung telinganya, dan dia melirik Davina, berbisik, "Lalu, kamu bertanya apakah dia dan aku melakukan hal-hal semacam itu? Tindakan seksual." Wajah bocah itu semakin merah dan semakin merah hingga menyerupai tomat matang. Di bawah pertanyaan Bari yang tak henti-hentinya, dia mengaku sambil tergagap, "Kami pernah menyewa kamar bersama setelah rapat bulanan perusahaan. Saat itu sudah larut malam, jadi saya mengantarnya pulang. Saya bercanda bertanya apakah dia ingin pergi ke hotel, tetapi saya tidak berpikir dia akan benar-benar setuju. Itu adalah pertama kalinya bagi saya, jadi saya agak bingung dan cemas. Apakah ini ada hubungannya dengan kasus ini? Apakah kalian berdua menggunakan pengaman? Saya memakai kondom saat melakukannya. Apakah Anda terinfeksi penyakit menular seksual? Tidak, saya sangat sehat. Kapan kejadian ini terjadi? 2 bulan lalu. Setelah mengatakan ini, pria itu melihat ke arah Davina dan menunjukkan ekspresi malu di wajahnya. Bari menepuk bahunya, "Terima kasih. Informasi ini sangat bermanfaat untuk penyelidikan kami. Petugas, bolehkah saya pergi sekarang?" "Benar, satu hal lagi. Kapan Merigu libur?" "Pada hari Rabu. Selalu di hari Rabu." Lelaki itu merenungkan hal ini sejenak, dan meminta mereka untuk menunggu sebentar sementara dia mendapatkan jadwal shift mereka sebelum akhirnya berkata, "Perusahaan mengatur agar dia libur di hari Senin, tetapi dia dan Debbie bertukar, jadi mulai tahun lalu, dia libur di hari Rabu." Bari melihat jadwal itu dan tampak tenggelam dalam pikirannya. Dia kemudian bertanya, "Baiklah, satu pertanyaan terakhir. Seperti apa teman-teman dekatnya?" "Oh, saya tidak tahu banyak tentang mereka. Terima kasih atas kerjasamanya." Segera setelah Bari dan Davina meninggalkan kantor, Davina bertanya, "Mengapa Anda ingin bertanya tentang sahabat-sahabatnya? Apakah Anda menduga bahwa pembunuhnya adalah seseorang yang dekat dengannya?" Bari menjelaskan, dari sudut pandang seorang psikolog kriminal, motif pembunuh wanita umumnya sangat jelas. Itu terkait dengan kepentingan pribadi, terutama yang emosional. Saya 90% yakin bahwa wanita di mobil saya dan Merigu saling kenal. Psikologi kriminal. Davina menatap Bari dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. "Oh, ya ampun. Tidak bisakah seorang pengemudi membaca buku di waktu luangnya? Berhentilah meragukan keterampilan dan profesionalisme yang telah kuperoleh." "Oke. Aku heran mengapa kau begitu profesional." Davina bergumam padanya. "Kalau begitu,
Apakah kau ingin mengunci tersangka ini? Mari kita mulai dengan menyelidiki hubungan interpersonal almarhum. Ini akan diserahkan kepadamu. Barry terputus oleh dering telepon genggamnya. Itu adalah salah satu teman pengemudinya. Temannya menyampaikan kekhawatirannya melalui telepon. Chen tua, apakah kau melakukan kesalahan? Baru saja, seorang polisi datang kepadaku dan bertanya apa yang kau lakukan 3 malam yang lalu. Setelah beberapa kali bertukar pikiran, Barry Chen menutup telepon, menggelengkan kepalanya, dan tersenyum, kakakmu benar-benar berbakat. Seluruh satuan tugas telah digiring ke selokan. Mereka masih menyelidiki sudut pandang taksi online. Mengapa dia begitu terobsesi dengan itu? Bagaimana mungkin ada orang yang keras kepala seperti itu? Davina menghentakkan kakinya, jangan menjelek-jelekkan saudaraku di belakangnya. Aku hanya menyatakan kenyataan situasi sejelas mungkin. Benar, jika kau ingin menggunakan kasus ini untuk mendapatkan jasa, kau seharusnya tidak bergantung pada satuan tugas untuk menyelidiki hubungan interpersonal almarhum. Ini bukan tentang mendapatkan pujian. Inti dari menyelidiki kasus adalah untuk memberikan kedamaian bagi korban. Kompas moralmu tidak benar, Davina mendengus. Baiklah, baiklah. Kalau begitu, teleponlah saudaramu dan katakan padanya, oh, omong-omong, tersangka utama dan aku sedang menyelidiki kasus ini bersama-sama. Davina tercengang mendengar jawaban ini, sementara Barry hanya menyalakan sebatang rokok. Ia memberi instruksi, penyelidikan kita selanjutnya akan memberikan keuntungan besar. Kamu harus memutuskan apakah kamu ingin memberikan kontribusi dan mendapatkan penghargaan atau tidak. Ketika kamu menemukan seseorang yang memenuhi karakteristik tersangka kita, ingatlah untuk menghubungiku. Memenuhi karakteristik. Karakteristik apa? Kamu dapat mengingat seperti apa penampilannya hanya dengan melihatnya beberapa kali. Barry menyentuh dagunya dan mengingat, dia adalah seorang wanita berusia sekitar 25 tahun, berpenampilan baik, dan tingginya sekitar 175 cm. Dia kemungkinan besar terlibat dalam pekerjaan medis. Dia mungkin seorang dokter, dan karakternya tertutup dan berhati-hati. Bagaimana kamu tahu bahwa dia seorang dokter? Siapa almarhum saat dia masih hidup? Seorang perwakilan medis. Dia memiliki kemungkinan besar mengenal seorang dokter. Jika memang begitu, bukankah mereka berdua sudah saling kenal lewat bisnis? Barry menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak harus. Duta medis umumnya hanya memiliki hubungan bisnis dengan orang yang bertanggung jawab atas rumah sakit. Selain itu, jika Anda ingin memeriksa informasi pasien, Anda harus meminta surat perintah penggeledahan. Surat perintah penggeledahan sulit diajukan dan memakan waktu. Usia kedua orang yang dimaksud hampir sama, jadi menurut saya kemungkinan besar mereka adalah teman sekelas. Anda harus mencarinya di antara teman sekelas Merigu, terutama teman kuliahnya. Meskipun ini adalah langkah-langkah dasar yang digunakan dalam penyelidikan umum, ketika keluar dari mulut Barry, langkah-langkah itu terdengar sangat jelas dan logis. Davina mengangguk dan mencatat instruksinya. Saya akan pergi dulu karena saya belum mulai bekerja hari ini. Jika saya tidak melakukan beberapa putaran pesanan malam ini, saya akan meminum angin barat laut. Hubungi saya jika terjadi sesuatu. Barry langsung pergi menuju gerbang depan perusahaan. Setelah mereka berpisah, Barry tidak pergi untuk menghentikan pelanggan. Sebaliknya, ia pergi ke tempat kejadian perkara. Setelah 3 hari, polisi telah melepas pita yang mereka gunakan untuk menutup area tersebut. Barry memasukkan tangannya ke dalam saku dan perlahan berjalan di sekitar pantai yang gelap dan berbatu. Suara ombak mengalir di telinganya. Matanya mencari petunjuk di tanah. Namun, setelah beberapa hari terkena angin dan matahari, pada dasarnya tidak ada yang terlihat. Setelah beberapa putaran berjalan tanpa hasil, Chen Xi tertawa dan bergumam pada dirinya sendiri, itu adalah masa lalu. Mengapa hatimu tidak mati karenanya? Apakah ini takdirmu? Begitu dia mendongak, dia tiba-tiba melihat seorang wanita tua sedang memungut sampah berjalan di sepanjang jalan, membawa tas kulit ular berisi kaleng dan botol soda. Dia mengenakan mantel panjang wanita berwarna merah anggur yang pas di badan, yang tampaknya sama sekali tidak cocok dengan wanita yang memakainya. Barry memperhatikan satu detail sekilas. Mantel panjang itu berkancing dua dengan kancing yang melapisi mantel itu 2 kali, tetapi salah satunya hilang.
Tiba-tiba ia mendapat inspirasi dan bergumam pelan pada dirinya sendiri, apakah benda yang dipegang almarhum? Kemudian, Chen Xi melangkah maju dengan tergesa-gesa dan dengan sopan bertanya, "Bibi, dari mana asal pakaian yang kamu kenakan saat ini?" Bibi itu menatap Bari dengan sedikit takut dan menolak untuk menjawab. Ketika Bari terus bertanya beberapa kali dengan sopan, akhirnya dia membuka mulutnya, dan dengan nada ragu-ragu, berkata, "Aku mengambilnya dari tempat sampah larut malam." "Apa yang kamu inginkan?" Bari tersenyum, "Jangan salah paham, aku sangat menyukai gaya ini. Bisakah kamu memberikan mantel panjang itu kepadaku?" Sang bibi panik dan memegang dadanya, lalu bertanya, kamu mau mengambilnya dariku?" Bari mengeluarkan dompetnya dan menghitung $50. Tidak mengambilnya. "Aku ingin membelinya." Bibinya masih sangat waspada dan sangat berhati-hati. Bari berbohong dan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin membelikannya untuk pacarnya. Dia masih curiga tetapi setuju untuk menjualnya. Bari sangat berhati-hati dan mengeluarkan kantong plastik dari mobilnya untuk menyimpan pakaian tersebut. Dia berhati-hati agar tidak meninggalkan sidik jarinya di kantong itu. Setelah bibinya pamit, Bari melihat pakaian di tangannya dan berseru kegirangan, hadiah tidak sengaja. Bersambung ke bab selanjutnya.